Duduk dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna an nanzura ila hadhil hayati wa ila al hayati tsaniyah nazrata tadabburin wa i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata tanfatihul basair wal absar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi 'allamana al-ihtiyata linanjua minal akhtar. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ahli as-safa'il abrar, amma ba'du. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman istiqaman innaka 'ala kulli syai'in. Allahumma awwinna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afwi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang ulun muliakan para habaib, para syarifah yang berada di sini, dimanapun mereka berada. Wabil khusus hadir juga bersama kita Al Habib Yusuf Al Qadri, juga Al Habib Zaidin, Habib Abdul Razak bin Terus daripada Habib Dawil, daripada Segap Dawil, ya para habaib, para tuan guru, pardi beratan tadi yang membaca, artinya arti puncak cara inti itu yang tadi baca itu. Kemudian tadi Bugis asli, cuma jadi Banjar. Kenapa saya jadi Banjar? Itu bukan hanya saya jadi Banjar secara bahasa, tapi secara keseluruhan. Karena saya buktikan itu saya jadi orang, karena guru-guru semua orang Banjar, yang mendidik orang Banjar semua. Wajar kalau kita jadi Banjar. Makanya saya buktikan itu. Dengan apa? Satu, istri satu belajar, istri dua apa tuh kurang wajar, istri tiga kurang ajar, istri empat kurang Banjar. Nah itu kita sudah itu orang Banjar, adat orang Banjar kita pakai. Ya alhamdulillah lah, alhamdulillah para guru berataan yang Habib yang kada tersambat ngarannya, pokoknya ulun memuliakan pian berataan. Kemudian wabil khusus Sahibul Bait Bapak Nur Sani, Nur Sani anto gitu ya lah. Keraing sari. Ya, Keraing. Ya, orang Bugis juga. Orang Bugis juga. Juga pembawa acara dan berataan yang hadir ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulun terima kasih dapat hadir di tempat ini, ya. Jadi tanpa ceramah pun lah, tanpa pengajian pun begitu selesai baca tadi, ya. Umpat hadir biar ngantuk, sudah bulikan, sudah dapat barokahnya. Tapi alangkah baiknya ada pengajian semacam ini, karena ada salah seorang gurunya Al Habib Ali Sahibul Maulid
saya punya masyhad, kata beliau, saya ada punya pandangan tentang majelis seperti ini, apalagi yang disebut nama Nabi kita di dalam majelis ini. Saya punya masyhad, punya pandangan ketika beliau mengkiaskan, menganalogikan ketika terjadi peperangan, kalau tidak salah peperangan Tabuk. Waktu itu Nabi bersama sahabat kekurangan pasokan makanan, artinya sangu makanan di peperangan itu kadada. Lalu Nabi mengumumkan kepada seluruh sahabat, wahai sahabat, kumpulkan semua makanan-makanan yang ada di kalian itu, kumpulkan di sini, jadikan satu tempat. Lalu ada sahabat yang membawa seganggam gandum andak situ, ada yang 2 ganggam, ada yang sekian, sedikit demi sedikit akhirnya terkumpul di satu tempat ya. Lalu Nabi memberikan berkah di situ ya. Kita sudah tahu kan, semua tidak memberi bekas, tapi Nabi memberi berkah karena Nabi memang diandaki Allah Ta'ala keberkahan sumber. Kalau kita buka tadi walaqad tasawfa tadi itu menjelaskan tentang keistimewaan Nabi yang luar biasa di situ. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqa secara keseluruhan. Lalu di situ pandangan Habib tadi, wali besar tadi, guruannya Sohibul Maulid, ujar Sidin kan, dikumpulkanlah makanan tadi. Lalu setelah terkumpul dari sekian banyak sahabat, waktu itu persediaan makanan begitu sedikit karena dikumpulkan, akhirnya Nabi menjemputakan, ada yang membawa sekarung, ada yang 2 karung, semua dapat bertambah banyak dari keberkahan tadi ya, makanan tadi. Lalu Sidin mengkiasakan di pengajian ini, itu kan berupa makanan yang kita datang ini sekarang, ini adalah Nabi kita. Pak Nursani menyediakan tempatnya, memfasilitasi. Berarti ini disayangi Nabi yang paling banyak dapat pahalanya beliau ini. Amin. Banyak ya, kalau tuh paling banyak dapat pahalanya malam ini. Imbah diberi makan ya, kalau tuh bulik bari Sidin duit lagi, kalau tuh sangka baik kita aja Pang. Nah, jadi banyak banget anunya itu. Habib Hussein minta maaf Habib. Habib Hussein Al-Qadri ini, Habib Hussein Al-Qadri ini guru Ibad, minta maaf Ibad ya Bib, lanjut Bib lah. Nah itu di makanan itulah. Sekarang yang mengumpulkan kita ini Nabi kalau tuh. Lalu kita ada, kalau itu membawa makanan kita masing-masing, ada membawa sir. Pian berniat datang sini, kira-kira pian datang ke sini andai kata karena makanan juga tuh, ada Nabi disambat di dalamnya ya kan. Kalau makanan aja kada mungkin, sebab sempian di rumah gin kau aja makan, lebih nyaman guring kalau daripada nyaman guring, maksud kita lah untuk nafsu kita, nyaman guring di rumah daripada datang ke sini. Cuma karena dorongan nur yang ada di dalam hati kita ya, dorongan ruh yang suci ada di dalam hati kita, lalu kita datang. Yang satu ada berbunga-bunga datang ke sini karena hendak mendengarkan itu ya, sekian nilainya 5, ada yang 10, ada yang 1, ada yang 2, dikumpulkan berataan sir ini jadi 1, ia dapat berataan dalam jumlah besar bulik tuh. Baru belum lagi majelis taklimnya, belum lagi nilai silaturahimnya di sini, kada gampangan. Jadi ganal benar. Kada percaya mati ya, lihat ya pahalanya. Ganal benar pahalanya. Bayangkan di majelis taklim ini, satu kali saja kita hadir di majelis taklim, nah satu kali aja hadir majelis taklim itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Majelis taklim seperti ini. Jadi banyak benar manfaatnya. Guring tuh ya dapat pahala hadir di majelis taklim. Dan ini ujar Nabi, radhatum min riyadil jannah. Amun ikam lewat di kebun surga, maka ikam singgah di situ. Dulu aja ada orang, kebetulan orang ini ahli riba, tukang bunga
kan duit orang ahli riba ini tahu sorong kalau dua yang diajak oleh Allah Ta'ala perang, dua golongan orang yang diajak perang, satu orang yang menyakiti para wali, orang yang memusuhi para wali, baik menyakiti dengan mulutnya ataupun dengan secara fisik. Yang kedua adalah yang diajak oleh Allah Ta'ala perang. Allah Ta'ala fa'azantuhu bil harb, Allah Ta'ala umumkan perang dengan orang itu. Yang kedua adalah orang yang membungakan duit, rentenir. Lalu si rentenir ini sakampungan berhutang lawan sidin aja. Ada satu orang yang mucil bayar. Terdengar, memang di majelis terdengar, oh si ini mentahuinya yang berhutang lawan inya tuh hendak ditagihnya. Kebetulan orang itu diketahuinya ada di majelis, didatanginya majelis itu. Kan kebetulan aja nya lewat itu kan ada bayi istilah, apalagi pian bayi istilah datang ke sini. Ini kan bukan maambung pian, memang kenyataan kayak ini. Kenyataan datang inya hendak menagih itu, dicarinya kadada. Akhirnya inya dapat sir yang tadi, karena masuk kebun surga, akhirnya orang tadi situ sini sadar, diberi Allah Ta'ala kesadaran. Berkat apa? Berkat hadir di majelis taklim. Akhirnya dia sadar, utang-utang orang semua dicatatinya, dibulik akannya duit orang tadi ya, yang bunga-bunga dibulik akannya, digantinya beratan. Maka dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini kan majelis taklim seperti ini. Ujar Nabi, apa itu? Apa ujar sahabat? Apa itu raudatum min riyadil jannah? Apa itu kebun surga? Ujar Sidin, halaqah zikir. Zikir, halaqah zikir. Ini zikirnya menyebut Nabi lagi. Ya. Menyebut junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dapat sudah itu kala? Atau kayak ini. Kalau di fikih, konsep fikih ada namanya, kalau kita berbicara air ya, di mazhab Syafi'i ada namanya air suci lagi mensucikan. Itu air mutlak, air bersih yang bisa dipakai berwudu, mandi wajib. Ada lagi air suci tapi tidak mensucikan, namanya air mustakmal. Air mustakmal. Nah, air mustakmal ini air bekas dipakai, bekas cucian sama mandi wajib atau berwudu, kada najis, kada boleh digunakan, ya. Kada boleh digunakan. Lalu kapan air mustakmal nih jadi air mutlak? Nah, ya nangka ini diibaratkan ulun yang membawa air mustakmal setengah ember, ya. Guru Pardi setengah ember, ada yang segayung, ada yang dikumpulkan, akhirnya sampai isinya jadi 2 drum. Kalau sudah sampai 2 drum itu sudah mencapai 2 kulah, menjadi air suci yang mensucikan gabung yang itu. Jadi manfaat karena orang banyak bersama. Dan kebun surga ini setan kada kawa masuk. Setan kada masuk. Kamu dalam mulai tadi kada ada kala. Paling-paling ngantuk kita, setan kada kawa masuk. Karena di sini ya surga ngarannya surga kada ada setan. Dan ini jangan dibikin kebun surga ini jadi taman tegang. Di kebun surga belucu kada boleh, kada jua apa. Amun tekanannya belucu, amun kada ada yang wayah menangis, wayah kada, yang penting kada diulah-ulah. Setiap majelis pasti tegang, atau ada juga setiap majelis pasti menangis. Kada, tergantung situasi ya, kalau tuh tergantung situasi. Jadi kita bersyukur kepada Allah bisa hadir di majelis taklim seperti ini. Nah, lalu di majelis taklim ini apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan apa? Ilmu agama. Di Quran kan memasanakan wa tazawwadu
fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Bersangulah, berbekallah, karena bekal yang paling baik adalah takwa. Apa takwa? Macam-macam pengertian takwa itu. Tapi pemahaman yang populer itu adalah takwa imtisalu awamirillahi wa jitnabu nawahihi. Menjunjung, menjalankan, mengerjakan seluruh yang diperintahkan Allah, menjauhi segala yang dilarang Allah. Itu takwa ngarannya. Itu disuruh kita bersangu. Lalu di mana mendapatkan takwa itu? Takwa tadi di mana dapatnya? Di warung, di jalanan, di kafe, kada. Di mana tempatnya takwa itu? Modalnya adalah ilmu agama. Ilmu agama, takwa, ilmu agama. Di mana dapatnya ilmu agama itu? Ilmu agama tadi di mana dapatnya? Modal takwa tadi itu ilmu. Di mana dapatnya? Di majelis taklim seperti ini, atau majelis taklim di masjid, atau majelis taklim berdua-duaan, atau selalu mendampingi para ulama, atau membaca seorang. Tapi membaca seorang otak yang dipakai bakas belajar dengan guru. Kalau membaca seorang kada ada dasarnya, hantu gurunya. Ya kalau tuh. Nah lalu di mana lagi? Di gudangnya ilmu, di pondok pesantren. Belajar itu modal takwa. Modal takwa, ilmu agama. Lah ilmu agama, belajar kalau ilmu agama itu kayak yang mana yang haram, yang mana yang batil, itu dipelajari. Belajar sudah kita. Itu modal takwa. Ilmu agama. Mau kada mau wajib itu. Dan kita kada minta maaf, kada jamin anak ini jadi orang baik. Kada jamin. Bukan suudzon, kada. Tidak jamin anak kita jadi orang baik kalau tidak dididik di pondok pesantren. Boh, masa pondok pesantren? Habis di ulama kiai semuan siapa yang guru semuan siapa yang jadi murid? Ya kalau tuh. Atau di pondok pesantren aja lah, apa yang sekolah umum. Maksud kita di situ gudangnya ilmu. Kalau di pondok pesantren, anak itu disamping dapat ilmu pengetahuan agama dan dia bisa mengajari orang lagi, menjadikan orang saleh. Itu pondok. Kada kau aja ke pondok pesantren. Ayo, yang penting paham di agama. Di SMA ada yang jadi dokter, ada jurusan apa itu arsitek, ada yang akuntan. Ayo silahkan semua bidang. Ayo anak kita sekolah di situ. Namun yang utama jangan sampai inya kada paham di agama. Karena standar orang baik menurut Nabi kita memakai standar Nabi. Barometer orang baik itu apa ujar Nabi kita? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki orang itu jadi orang baik, dipahamkan di agama. Pahaminya di agama. Sudah kalau sudah, kita tidak perlu mencari orang lain. Keluarga kita terdekat, lihat aja keluarga kita terdekat yang tipis pengetahuan agamanya, pasti banyak pusangnya juga. Pasti banyak melanggar dan bisa juga perintah-perintah Allah akan mudah ditinggalkan. Ujar Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Al-Qutub, ujar sidin, kenapa orang sering melanggar ajaran agama? Kenapa orang tidak termotivasi untuk beribadah? Kenapa? Karena tipisnya pengetahuan agama tadi. Karena pengetahuan agama ini modal untuk bertakwa. Iza aradallahu khairan bi ahli baitin faqqahum fid din. Apabila Allah Ta'ala menghendaki rumah tangga itu jadi orang baik serumahan, paham di agama. Makanya jangan sampai ada lagi anak kita yang kada bisa membaca Quran. Jangan ada lagi sudah kita kada bisa anak barang baca Quran. Kalau sudah mendatangkan guru, banyak aja duit, lain duitnya sedikit. Gaji 100 juta sebulan. Nah, bari gurunya 5 juta, 10 juta kakak papa. Gurunya itu nyaman kalau gaji guru banyak, nyaman sidin. Kalau bujang nyaman kawin kan, nyaman ada modal. Jadi guru kada memikirkan lagi. Jangan pelit, sempian burung aja, kucing
kucing Persia, kucing apa yang macam-macam itu jutaan itu ya. Memberi guru yang bisa melajari mengaji. Burung tiung tuh diongkosi berapa? Paling-paling burung tiung tuh kayaknya kada paham yang disambatnya. Syahadu an la ilaha illallah. Bujur aja baca itu kan antik. Guru mengaji, melajari baca Yasin, baca Quran, baca akhlak apa segala. Nah, itu dijaminkan ulama-ulama dilajari mengaji anak kita. Jangan sampai kada bisa di agama, diajarkan di agama. Supaya apa? Supaya baik kita, anak kita semua, supaya dunia yang jadi perlintasan sementara, dunia ini kan sementara, itu sudah yakin kita. Dunia ini tempat sementara, bujur sementara, itu harus kita sadarkan diri kita. Sementara. Lalu manusia pada umumnya akan memperhatikan yang di sementara itu tadi, ya, yang diisi jabatan, dijaganya benar jabatannya itu. Atau begini, belum dapat cita-citanya hendak jadi sugih, ya, yang bisi rumah 5, cita-citanya 6, 7, aku cukup sudah. Ada lagi orang bercita-cita, aku, ujarnya, punya angan-angan, anakku ini tinggal sudah kawinan beratan, tinggal anakku seikung aja lagi. Oke, amunnya kawin tuh beres sudah. Yang seikung lagi, yang penting tinggal seikung lagi. Binian nih, amunnya sudah balaki, sudah syukur aku tinggal meulahkan rumah, sudah tuntung di situ aja. Yang lain, aku ini baru S2, cita-citaku hendak doktor, S3 belum tercapai lagi, cita-cita juga itu. Yang sudah jadi doktor hendak jadi profesor. Seterusnya, masing-masing ada cita-cita kita, ada angan-angan kita semua. Bolehkah kita berangan-angan seperti itu? Boleh, supaya kita wala takunu kallan 'alan nas, supaya kita menyusahkan orang lain. Perlu kita memanage hidup kita, diatur ikhtiar kita, tapi semua dikembalikan kepada Allah. Nah, apakah kita menyandarkan puncak angan-angan kita itu yang itu tadi, jabatan semuanya itu, oh itu semua dibatasi, dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh peraturan, dibatasi oleh hukum-hukum alam. Cita-cita tadi, artinya cita-cita kita tuh jangan disandarkan ke situ, karena kita berataan akan minimal akan berkurang, fungsi otak kita akan berkurang, fisik kita akan berkurang, roh kita akan berkurang. Maksud saya, roh kita yang kita perkuat itu akan berkurang semua, akan berakhir semua, tidak ada yang abadi. Yang abadi apa? Hendaklah angan-angan kita yang sempurna. Apa? Angan-angan kita adalah bagaimana kita jadikan tujuan puncak kita, yang terakhir tujuan kita selalu siang dan malam. Apa itu? Yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadzal habibi goyata amalina. Itu kalau Habib, ila habibi wa ila hadza habibi, ujar sidin kepada kekasihku ini. Nah, kekasih ini itu Sohibul Maulid tuh, ini itu betul-betul beliau tuh melihat Nabi kita, apakah dengan mata batinnya atau dengan mata beliau. Goyata amalina, itu yang jadi tujuan utama kita, itu yang jadi tujuan utama kita. Sehingga kalau Nabi kita dijadikan tujuan utama kita, maka gawian kita, ya, Nabi kita jadikan tujuan utama kita, maka itu namanya kita ada cinta sempurna dengan Nabi kita. Kalau cinta dengan Nabi kita, apa kata ulama? Innal muhibba lil mahbub muti'un. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap yang dicintai, Nabi muti'un, taat. Oh, jadi Nabi itu dijadikan angan-angan, puncak angan-anganku satu aja, Nabi. Lalu berarti kita bujur-bujur cinta dengan Nabi. Kalau cinta dengan Nabi membuktikan taat dengan Nabi. Nabi, oh aku cinta dengan Nabi,
Nabi sembahyang, aku sembahyang. Aku cinta dengan Nabi. Nabi mulutnya baik dengan orang, aku juga. Nabi baik dengan tetangga, aku cinta dengan Nabi, ikut dengan Nabi. Nabi sembahyang, Nabi sholat malam, Nabi santun dengan istri. Ya kalau tuh Nabi mengajarkan istri menghormati, Nabi mengajarkan bertawakal sepenuhnya dengan Allah, bukan bertawakal selain daripada Allah, dan seterusnya. Maka dengan cinta kepada Nabi, otomatis kita akan sempurna dengan Allah. Kalau sempian hanya kepada Allah, pasti kada sampai. Andai kata pun sampai di pintu, muka pintu hadratullah, kada bakalan masuk di situ, sebab kuncinya sudah diserahkan kepada Nabi. Jadi Nabi, sekarang timbul pertanyaan kepada diri ulun aja, kada usah diri pian. Kalau ulun sangka baik dengan pian, kalau ulun sangka baik dengan pian, kalau ulun datang ke sini karena diundang, ya kalau datang karena ada kepentingan orang diundang. Kalau sempian adalah kepentingan, ya kalau disalami aja kan belum tentu. Artinya pian datangi bujur-bujur ikhlas karena Nabi, karena ada selawat di dalam sini. Ya, jadi yang ulun anukan pertanyaan itu kepada ulun, sudahkah kalau Nabi kita jadikan angan-angan utama kita, puncak angan-angan kita? Sudahkah kita hendak guring malam itu, hendak guring malam mengingat, minta, ya Allah, nangis kita lawan Allah Ta'ala. Berapa tahun umur ulun sudah 55 tahun kada pernah melihat muka Nabi. Sudahkah kita berpandir kayak itu semua? Kalau yang halus nih nyaman nih kayak ini nah, kada berdosa. Makanya kamu jangan berpacaran dulu, berdosa. Ulun jangan hendak kawin, umur masih 20 tahun hendak kawin sudah. Sabar aja, diperiksa aja di bawah selawar itu, dilihat panjang ke, kadang sampai sudah ke situ panjangnya, yang ada aja di palar. Kan sudahkah kita kalau Nabi dijadikan tujuan utama kita, beringat dengan Nabi, cinta dengan Nabi? Karena mengingat Nabi itu jadi obat. Cinta dengan Nabi, sudahkah hendak bermimpi Nabi kayak orang juga? Maka ujar Nabi, siapa yang memimpi aku melalui mimpi, maka dia akan melihat aku secara nyata. Itu jadi angan-angan kita. Kan yang jadi angan-angan kita, orang hendak beri duit semeliar, itu yang dari dia angan lebih manis itu daripada hendak bermimpi Nabi. Itu sudah cukup aja untuk mengukur sampai di mana cinta kita kepada Nabi. Maka Nabi memadahkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajmain. Kada sempurna iman ikam berataan kalau ikam kada ikam jadikan aku ikam cintai utama aku ini. Kada boleh yang lain daripada aku. Hanyar mama abah. Kalau cinta dengan Nabi, pasti kita cinta dengan Allah. Pasti kita cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Nabi, pasti kita mencintai anak, bini, dan seterusnya. Nabi kita jadikan. Lalu, kayak apa cinta dengan Nabi? Allah Ta'ala kan bepada. Qul, katakan, wahai kekasihku Nabi Muhammad, in kuntum, jika kalian semua tuhibbunallah, ikam bepada cinta dengan Allah Ta'ala, padahkan Nabi Muhammad Muhammad kekasihku, padahkan dengan umat ikam, kalau inya hendak cinta lawan aku, mesti fattabi'uni, ikut ikam dulu, ikut Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad. Kawakah orang bisa cinta dengan Nabi Muhammad? Bisakah orang mengikut Nabi Muhammad kalau kada cinta? Bisakah orang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau jarang menyebut nama Nabi kita? Bisakah orang cinta dengan Nabi Muhammad kalau kada ketujuh bemaulidan? Nabi Muhammad ujar Sohibul Maulid, sidin hadir secara rohaniah. Aku jar kada percaya. Memang ikam kada percaya, ikam kada merasa, kada melihat. Kalau para aulia memang diberi bisa melihat Nabi. Ya kalau beb bisa melihat Nabi. Ujar Habib Umar, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ujar sidin itu diibaratkan, ada murid sidin selalu datang, ulun anu akan banarnya melimbah itu. Ibaratnya ujar sidin, kita masing-masing ada diisi gelas, ada banyunya, banyu panas, ada tehnya, ada gulanya, masing-masing ada kita diisi. Ibarat Nabi itu ada
Nur Nabi ada di masing-masing kita. Lalu pian minum, ulun minum, tapi kada digaro, kada diudak banyak, kada nyaman kalau rasanya, supaya misra antara gula dengan teh diharo. Nangka itu juga masing-masing kita ada nur. Kalau nurnya kada pernah bakisah Nabi, kada, Nabi diremehakan, Nabi dianggap biasa-biasa saja, nangka apa? Nyaman karena roh yang ada pada diri kita ini, ampun Nabi berataan. Kita tahu kan siapa yang pertama diciptakan Allah? Apa yang pertama diciptakan? Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang jadi nur Nabi kita itu dari itu apa di Maulid Habsyi itu apa jar dari anna awwala syai'in khalaqallahu nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ya, kalau pertama yang diciptakan Allah nur nabi kita. Setelah nabi kita itu terjadilah makhluk yang diciptakan Allah dari nur itu yang terdahulu dan yang akan datang dari nur nabi kita juga. Jadi nabi kita abur roh. Terus Nabi Adam, siapa manusia yang pertama secara fisik diciptakan oleh Nabi Adam? Nabi Adam dari mana diciptakan? Dari tanah. Tanah dari mana diciptakan? Air. Air dari mana diciptakan? Dari angin. Angin dari mana? Dari api. Api dari mana? Api dari nur Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Adam itu adalah dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di Quran dinyatakan wa idzna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan Nabi Adam pertama diciptakan manusia. Kenapa Nabi Adam disebut khalifah? Arti khalifah itu pemimpin yang sebelum pemimpin itu ada orang yang memimpin siden. Itu namanya khalifah. Pemimpin terkemudian. Tapi Nabi Adam kan manusia pertama. Kenapa siden disebut khalifah? Karena ada Nabi kita sebelum Nabi Adam alaihissalam. Makanya disebut imaman. Khalifah karena Nabi Adam tuh berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam tuh diterima taubat beliau karena Nabi Adam waktu itu, ya Allah ampuni dosa ulun bihaqqi Sayyidina Muhammadin, dengan berkatnya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Adam menyebut Nabi Muhammad padahal Nabi Muhammad belum ada waktu itu? Karena di surga Nabi Adam melihat bersanding nama Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Adam rela mencopot kenabiannya hendak jadi umat Nabi Muhammad. Apalagi yang ngarannya Nabi Musa itu paham benar kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita untungnya jadi umat Nabi Muhammad. Maka untuk mendapatkan cinta Allah, apabila engkau mencintai Allah, fattabi'uni, kalau ikam ikut aku, ujar Allah Ta'ala. Padahal kalau kita sudah ikut Nabi, apa? Yuhibbukumullah, pasti Allah Ta'ala cintai. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni seluruh dosa-dosa kita. Di amalan untuk dicintai Allah dan diampuni semua dosa-dosa kita, baparak dengan Nabi kita, dekat dengan Nabi kita, mengenang Nabi kita. Semenjak aku memandang, terkenang-kenang itu sepanjang masa selalu ingat kepada Nabi kita, siang dan malam ingat dari Nabi kita. Makanya kita doakan khususnya Pak Nursani ini, mudahan jangan putus majelis taklim seperti ini. Dan mudah-mudahan kita berataan, kalau ahlil bait kita supan mendoakan karena darah Nabi sudah ada di situ. Mudahan kita ini orang jaba yang banyak dosa ini, mudah-mudahan tidak ada hari yang bertambah kita lewati kecuali jangan sampai kada bertambah cinta kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu setiap detik bertambah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan nang kayak dulu kita yang waktu masih muda belia terbayang ya, ada yang perempuan yang kita cintai ya, kalau tuh jilbabnya aja lewat, kita muka rumah jilbabnya aja dijamur di muka rumahnya sudah cukup aja, itu sudah memuaskan hati kita mengingat. Nah, dengan Nabi
Terbayang dengan Nabi, begitu mendengar Nabi kita, senang hati kita. Begitu melihat abah guru sekumpul, senang karena guru sekumpul ini orang yang dengan Nabi. Begitu melihat orang bacaan maulid, ingat dengan Nabi kita. Begitu melihat kebaikan semua sumbernya ingat dengan Nabi. Kada lepas, maka alam semesta yang kita lihat nih kada bisa melepaskan kita untuk tidak ingat kepada Nabi. Ingat terus keganangan kepada Nabi, karena aslul wujud, Nabi itu asal adanya segala alam semesta ini, asalnya Nabi berataan. Kita ingat dengan Nabi. Itu satu. Yang kedua lagi, ada kalau di Quran, lawajadullaha tawwabar rahima, orang bisa menemukan Allah Ta'ala mengampuni kita, menerima taubat kita dan menyayangi kita. Apa? Walau annahum idzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfarallah, apa itu ya, yang wastaghfaralahumur rasulu, ya kalau Rasul memintakan ampun. Kalau Nabi memintakan ampun dengan kita, bukan itu aja, Nabi membela kita mulai dunia sampai akhirat. Mulai dunia diperjuangkannya kita. Nabi berbulan-bulan sampai Siti Aisyah itu nangis, mengkhawatirkan Nabi karena bantal Sidin itu basah. Nabi nangis. Siapa yang ditangisakan Sidin? Umat Sidin. Kita berataan nih, pian berataan. Sampai di akhirat Nabi juga memperjuangkan kita. Minta ya Muhammad, minta engkau. Nah, Allah Ta'ala menyuruh Nabi kita minta. Kalau Nabi yang lain kan minta. Kalau Rasulullah, Allah Ta'ala akan minta ridhonya Nabi. Minta ya Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang dipinta Nabi? Sebijaja umat ulun jangan ada satupun masuk api neraka. Maka kita ingat kebesaran Nabi kita, kita ingat keagungan Nabi kita, lalu muntung kita jaga dengan Nabi kita. Mungkin kalau ada bacaan amalan sallallahu alaihi Muhammad itu kada menyapa Nabi kita, tidak memanggil Nabi kita, bisa aja itu diamalkan ya kalau sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalau bepandiran ya disambatai Sayyidina Muhammad Rasulullah Nabi Muhammad, jangan. Muhammad adalah sosok yang luar biasa, peng tempeleng, sosok yang luar biasa, tapi bak sisi Jamal pian coba ini ulun kan apa jadi kau Jamal kan kepada Jamal kami serahkan ceramah. Ujar beban pian nih sinting kah gila yang ya kalau maka ujarnya yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Jamaluddin MSAG, sedikit ada gangguan, MSY, terus SE sudah 4 ya kalau pian MSI masih satu istri. Nah itu kan menghormati dengan Nabi besisi. Termasuk juga kalau mencontohkan sesuatu yang buruk, jangan dengan Nabi. Ini kurang ajar. Nah paksa ulun bapak ada kurang ajar nih kada bapak untuk membela Nabi. Ini kurang ajar benar. Kada tahu dibaca. Nabi kita itu diciptakan Allah Ta'ala, sejak diciptakan memang tidak ada pada diri Nabi itu yang kada baik. Perhatikan, sejak diciptakan Nabi itu sudah masak jadi baik. Di Quran sudah disebut Allah Ta'ala wa rafa'na laka dzikrak, menggunakan ilmadhi past tense. Sudah ku angkat nama engkau ya Muhammad di tempat yang paling tinggi, termasuk secara fisik, akhlak, wama asanan nasi khuluqan wa khalqa, manusia yang paling baik kejadian secara fisik dan akhlaknya Nabi. Tidak ada seujung rambut pun anak mencari celah Nabi itu kada baik. Karena memang kenapa Allah Ta'ala kada menciptakan untuk khusus bagi Nabi kita, tidak ada kekurangan sedikit pun kepada Nabi. Lalu mungkin pian berpikir Nabi itu pernah kada ingat sembahyang. Oh itu bukan lupa dalam sembahyang seperti kita. Nabi
Aneh benar kalau beliau secara pribadi Nabi, secara nafsiyah, zatiyah Nabi itu lupa kepada Nabi, itu mustahil. Tapi bisa Sidin lupa dalam sembahyang. Nabi itu kayak ini. Jangankan lupa dalam sembahyang, dalam guring aja Sidin selalu online, ingat terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi itu kada batal seumur hidup. Kada pernah bebatalan Nabi itu. Coba buka di Jami'us Shogir. Nabi tidur, begitu bangun langsung sembahyang tanpa berwudu. Kenapa? Orang yang batal itu kalau inya teguring Nabi, teguring memang fisik beliau teguring, batin Sidin kada guring. Karena ingat orang batal wudu tuh kalau hilang akalnya, Nabi kada hilang akal. Itu satu. Yang kedua, ujar Burudin, Nabi itu kada batal. Kita pakai wudu, pakai apa? Pakai banyu. Kalau mana suci Nabi dari banyu itu? Masa banyu hendak mensucikan Nabi? Itu suci. Wow, itu mengkultuskan Nabi. Bungol. Siapa mengkultuskan Nabi? Kita ikut Allah Ta'ala, wa rafa'na laka dzikra. Makanya beradab dengan Nabi. Ketika mencontohkan sesuatu, jangan Nabi dicontohkan di situ. Misalnya Haji Jamal ini jikanya kada dapat taufik, arti taufik itu Allah Ta'ala memberikan kepada hambanya kekuatan sehingga bisa taat ibadah kepadanya. Haji Jamal ini jika kada Allah Ta'ala memberi taufik, kadanya jadi orang baik, Pang. Haji Jamal itu cobanya Allah Ta'ala kada memberi taufik, kadanya Pang, pastinya kada kekaruan tuh kelakuannya jadi orang baik kayaknya. Karena taufik kan ada jahatnya ulun. Ayo silahkan kada apa-apa, karena muktasab kebaikan itu hendak jadi orang baik, kita usahakan, berusaha kita jadi orang baik, ada ikhtiar kita. Tetap Allah Ta'ala yang memberi taksir. Nah, itu bagus kalimatnya. Ayo kada sarik kita, dan itu wajar terhadap kita yang bisik kekurangan, karena iman itu kan bisa naik, bisa turun, bisa tetap ya. Kalau nah sekarang itu kita lalu Haji Jamal itu jika kada dapat topik Allah Ta'ala, kadanya jadi orang baik pun. Sekalipun Nabi Muhammad kada bakalan jadi orang baik. Ini jangan dipotong lah, aku kada ridho dunia akhirat. Sekalipun Nabi Muhammad kalau kada dapat topik Allah Ta'ala, Nabi Muhammad tuh kada jadi baik. Nah itu muntung kalau ada ditapuk aja lagi, muntung kada baadat dengan Nabi. Sekalipun Nabi Muhammad, berarti kan ada celahnya Nabi itu kada baik. Jangan dicontohkan. Kenapa gerak? Isi kitanya bujur, tapi contohnya Nabi dicontohkan kada baik, atau sahabat-sahabat dijadikan contoh. Jangan. Apalagi Imam Syafi'i bujur. Imam Syafi'i, Imam Maliki, dari dulu, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ghazali, Imam Bukhari, guru kumpul ya. Ayo sudah ikam kada dengan abah guru sekumpul. Ayo sudah, ulama ini kada ketujuh lawan abah sekumpul misalnya. Ayo, siapa yang kada Syekh Abdul Qadir Jalani, Imam Ghazali, imam yang 4 tadi ya, Junaidi Al-Baghdadi. Lalu ikam contohkan ke situ. Ada sifat harus bagi Allah Ta'ala. Sifat harus bagi Allah Ta'ala, harus bagi Allah Ta'ala memasukkan surga orang maksiat, ya kan, harus terserah Allah Ta'ala rahasianya. Atau harus Allah Ta'ala mengampuni orang yang maksiat sehingga ia dimasukkan surga. Atau orang ahli ibadah bisa aja terpelecok, harus bagi Allah memasukkan neraka orang ahli ibadah. Itu kan sifat harus Allah Ta'ala. Tarku likulli mungkin au fi'lihi. Allah Ta'ala bisa memperbuat sesuatu atau bisa tidak, itu di tauhid. Dan menentukan, yang memegang otoritas menetapkan, memutuskan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, siapa? Dua aja, asyari, yaitu Allah dan Rasulnya. Ya kalau jadi kita kada punya hak untuk menetapkan, maka ditetapkanlah Imam Syafi'i, imam yang lain masuk. Kada boleh kita, yang bisa menetapkan tuh Nabi aja dengan Allah Ta'ala.
Bujur, bujur itu cuma ikam mencontohkan para imam itu lagi tersinggung aku. Aku adalah terus terang idolaku Imam Syafi'i, idolaku Imam Malik, idolaku Imam Ahmad bin Hambal, idolaku Imam Ghazali, idolaku Hasan Al-Asy'ari, idolaku Al-Maturidi. Itu idola kita semua, itu idola saya itu. Ikam mencontohkan itu lagi, dicontohkannya lagi di situ. Jadi soalan menetapkan orang itu masuk neraka atau kada, ini masalah adab dengan para ulama. Apa ujarnya? Kalau kita Imam Syafi'i itu masuk surga, nah hadirin yang dimuliakan, alhamdulillah pian semua ini ulun yakin sempian ahli surga berataan kan, sariklah pian kada kalau, dan kita kada menetapkan hanya sangka baik, husnuzon, sangka baik disuruh. Apalagi imam sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Bukhari, sekelas Imam Ghazali, apalagi sekelas jual lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Faqih Muqaddam Habib Abdullah Al-Haddad. Masa kita takutan memadahkan sidin ahli surga? Maka barang siapa menetapkan Imam Syafi'i itu ahli surga, memadahkan Imam Syafi'i ahli surga, maka keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Jarulun ini kitabnya bujur, contohnya yang salah. Ulun untuk satu ini pasti melawan. Kenapa? Orang paling tinggi, makanya adab pintarnya dijagai. Besar ulama fa inul qurama indallah, muliakan ulama itu karena mereka itu sesungguhnya mulia di sisi Allah. Orang berzina 1000 kali, madabat macam itu nilainya pasik, tapi kalau orang meninggalkan kehormatan terhadap agama bisa murtad anunya, murtad dampaknya. Siapa bepada? Syekh Muhammad bin Umar Al-Bantani mengatakan seberapa banyak orang meringankan omongan masalah agama, orang sadar terkeluar dari agama itu. Jadi kita kadang mempersoalkan masalah hak mutlak yang memegang otoritas, menetapkan, mengisbatkan bahwa menetapkan seseorang itu masuk neraka atau kada, itu sepakat sudah Nabi. Yang masalah ini adalah kenapa Imam Syafi'i dijadikan contoh. Artinya jadi contoh, kalau orang memadahkan Imam Syafi'i itu masuk surga, maka keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Orangnya benar ini kenapa? Ini bukan kita untuk mengklarifikasi, kada untuk menjaga adab kekanakan. Ada terekam di pikirannya bahwa ulama itu tidak punya kedudukan, apalagi sekelas Imam Syafi'i. Kada gampangan. Kenapa jar memadahkan orang masuk surga? Kita ada mak, kita kada sembarangan menyambat usnudzon, kada mengada-ada. Ujar sidin mah ada-ada, bukan mengada-ada. Sesuai dengan perintah Nabi, sesuai dengan hadis Nabi, sesuai ada di Al-Quran. Mana Nabi ada kalau bapak pandir? Itu tanpa syarat loh. Idza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba lihat di riwayat Tirmidzi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadartumul maridha awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Apabila jam 11 sudah parak, maksimal jam 11 lah, malam minggu juga kalau tuh kita santai-santai aja berpadiran. Apabila kalian menjenguk orang sakit, membesuk orang sakit, padahkan baik. Neng apa? Kada mesti ikam baik, kada kayak itu. Artinya pian lah, aman aja, insya Allah pian diampuni Allah Ta'ala. Orang garing nih, orang sakit itu satu rasa enak dicabut, terus badan rasa enak badan, rasa enak makan dihilangkan, pahit semua, terus awak dihilangkan juga, nyaman awak. Terus yang ketiga dosa dicabut juga, setelah dia sehat dikembalikan sehatnya, dan nyaman makannya dikembalikan dosa sekaligus. Artinya orang garing ini ibarat pohon itu daunnya kering semua, habis luruh kayak itu orang, artinya otomatis diampuni dosa. Orang garing tenang aja pian, mudahan diampuni Allah. Cuma jangan bepadah kena pian ini kada apa-apa, tenang aja, Allah Ta'ala pengasih aja, Allah Ta'ala mau kurang lebih, biar kayak pian sembahyang di kodo aja, jangan pian tetap aja sembahyang, kada ngalih sesuai dengan kondisi pian.
kena kan mana bisa orang sembahyang butuh ya bergandeng dengan apa itu yang wadah behera bakami itu kan kada sah juga. Jadinya sembahyang sekadar ikraman lil waqt kena iadah diulang setelah berapa pian tertinggal, tapi tetap pian sembahyang seadanya, tapi karena tuntung karena persatuan kada dipenuhi karena tuntung sakit pian sembahyang lagi seminggu garing sembahyang lagi semingguan itu. Nah, jangan mah ringan-ringan akan sambat baik. Faqulu khairan. Begitu juga waktu orang mati tanpa syarat tuh, siapa aja yang mati asal orang Islam sambat baik. Fa innal malaikata yu'minuna ma taqulu, malaikat mengaminakan sambat baik. Artinya kalau menyambat orang baik itu ahli surga kah ahli neraka? Kalau orang baik ahli surga kalau itu secara umum. Apalagi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambali, Ghazali, apalagi sekala saya Abdul Qadir Jailani yang kental dengan kewal Sultanul Aulia. Jangan hati-hati loh mulut buruk ikam itu, jangan sembarangan ikam dengan itu, dengan para aulia itu, jangan main-main dengan para aulia. Maka paham, banyak belajar, banyak bergaul, jangan mantang-mantang ikam merasa alim lalu sembarangan muntung dijaga dengan para ulama itu dijaga, jangan sembarangan. Orang memadahkan sidin. Jadi orang memadahkan Imam Syafi'i itu masuk surga, pasti masuk surga. Kada apa-apa, yang menetapkan Allah, terserah ya Allah Ta'ala. Yang penting kita sangka baik dengan paguruan kita. Ingat abah guru sakumpul ini memang kada memakai pandiran abah guru sakumpul. Ingat dulu ada guru sakumpul bepandir ikam tolak sidin rancak mana menyebut asyekh apa fana fi syekh muqaddimah fana fillah, pana bahancur lawan guru, masuk dengan guru itu mukaddimah supaya kenal dengan Allah Ta'ala. Nangka itu tuh ikam tuh dengan guru kita yang zohir batin mendidik kita, menterbiah kita. Di dalam batin kita ada jangan-jangan nangka ini guru, kenapa guru itu kayak ini pasti dinalu di dalam hati itu, di dalam kada untung selamanya ujar guru itu orang tidak ada guru. Dulu ada salah seorang ulama besar sidin ketujuh dengan kuda sidin. Lalu ada menukarkan orang kuda putih cantik kudanya, senang sidin naik sidin di kuda itu, ngaran sidin ahli di kuda dan senang sidin naik kuda. Ditukarkan oleh muridnya kuda yang paling bagus, naik kesenangan sidin betah dengan yang memberi. Ikam di mana tung menukarakan aku nih kuda nih, bagusnya kuda ini, senang badan aku nih. Ujar muridnya itu, ulun tukarkan pian ini kuda anu guru ini kuda dari Bima, ini kuda Bima ini, nah luar biasa. Inya sidin aja memadahkan luar biasa, kada boleh sidin kada boleh menyambat luar biasa kita kecuali kepada Nabi Muhammad. Sidin selalu lain daripada lain mendefinisikan sesuatu itu. Coba belajar pang tak ribet masalah definisi ke definisi. Ulun kada manurang lah, kada menghujah orang. Ingatilah ini bukan untuk menghujah, supaya ini orang menghinakan dengan Nabi Muhammad perlu kita bertakabur juga, menghinakan dengan para ulama walaupun beliau kada sengaja pang, tapi mencontohkan itu nak kada tahu karena memang ada bibit kada bagus dengan para ulama. Jadi kembali berkuda sidin, di mana tuh ikam dapat kuda nih? Guru kuda ini ulun tukarkan pian dari Bima, kuda Bima. Langsung sidin turun dari kuda itu. Kenapa pian turun guru? Kada ketujuh pian kuda. Kaduju sih aku ketujuh banar kuda ini. Tapi kenapa pian turun? Kalau dari kuda dari Bima aku kada turun. Kenapa pian turun? Guruku dulu waktu di Mekah, guru yang mendidik aku batin itu dari Bima. Maka aku kada purun menaiki kudanya. Paham kalau sudah? Kudanya aja dihormati. Kalau orang bahari, kucing guru aja dihormati. Ya, anak guru aja dihormati. Maka untunglah perempuan itu kalau belaki tuan guru. Untung benar. Belaki tuan guru. Dihormati. Kalau menghormati, kalau orang sudah jiwanya nang itu, mungkin kayaknya mencontohkan yang tadi itu. Yang dibicarakan mazhab Imam Syafi'i, ilmu Imam Syafi'i, yang dipakai ilmu Imam Syafi'i, tapi
mencontohkan Imam Syafi'i, kada yakin Imam Syafi'i masuk surga. Nang kayak apa? Sama mah anggap remeh peguruan. Hah? Terus kenapa kita menyebut Imam Syafi'i itu mesti orang yang yaitu makanya picik otak mempelajari Al-Qur'an. Minta maaf ini ulun bemamai, pian jangan contoh cara ulun ini. Ini ulun anggap bemamai, jangan dicontoh karena kalau pian berpandir dengan orang nang kayak ini lah khusus untuk ulun aja bemamai hari ini. Maka terima kasih ulun mencurahkan kekesalan ulun ini karena bukan kesalahan pribadi. Kalau pian menyambati ulun banyak bini kada bertanggung jawab apa terserah, itu pian dapat pahala nyambati ulun kada ulun tanggapi. Tapi kalau sudah coba-coba mengganggu gugat Nabi, mengganggu gugat para ulama yang menjadi talang dada kita, yang membela kita di akhirat, hati-hati aja pian. Bahantam kita aja mau macule-cule ya to ogi kak kolok komano hendak jangan main-main nih kam, aku ini orang Bugis tau lah. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak itu dimuliakan, memuliakan kita cukup banget, dimuliakan para ulama itu. Pianlah yang ulun sambat tadi ulama itu, kita walaupun beliau kada ada lagi di dunia, ulun kada sampai hati pang menyambat sudah meninggal wafat, itu mereka kada mati. Lalu kita berfatihah dengan beliau, ya Allah berkat Syekh Abdul Qadir Jalani tolong kabulkan hajat ulun. Al-Fatihah dengan sidin tersambung lawan sidin. Berkat Pakih Muqaddam Al-Fatihah tersambung lawan sidin. Nang kaya apa ikam anak berfatihah dengan sidin? Nang kaya apa anda keberkahawan sidin? Ikam orang menyambat sidin masuk surga aja ikam keberatan ngalihnya. Apakah boleh gitu? Sangka baik boleh. Kalau terus sangka baik kita ini bukan kada beralasan, sangat beralasan. Imam Ghazali misalnya, Imam Syafi'i misalnya, kalau sempian hanya menyatakan bahwa yang disebut Nabi al-mubasyarah bil jannah, al-asyarah mubasyarah bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar masuk ke dalam surga disebut nama Nabi. Nabi menyebut langsung nama-nama mereka. Ya. Yang 10 itu picik benar berpikir pian. Maka Nabi marakan orang mati syahid masuk surga. Berarti Sayyidina Hamzah kada kita memadakan sidin kada masuk surga. Kata lalu salah-salah kena Abu Thalib dipadahkannya juga tuh masuk neraka tuh. Kada beradab dengan Nabi. Harus tobat asuha. Ba bujur-bujur kok nasangnya ugi kok engka si kiolo ku lepak matu ilah. Nah ini adab dengan Nabi. Tapi kamu berpandir lah engka ini janganlah nang kayak aku nih kasar. Biar aja aku jadi tumbal biar aja orang di YouTube madahkan aku Guru Jamal itu kadusa lagi dipakai. Biar aja aku seumur hidup kada diundang orang lagi karena kasar seperti ini. Kada bapak, aku bisi Allah bisi Nabi. Yang penting aku tetap aku dengan Nabi, kada jadi persoalan. Yang penting kehormatan Nabi kita jaga. Ente sebiji aja lagi tersisa kita ini bubuannya kada mengganggu gugat. Orang betapian orang yang cinta dengan Nabi ini aja lagi yang kada kawa diganggu gugat oleh bubuan liberal. Sisanya kawa digiring ke sana kemari. Akhlak dengan ulama kita dijaga. Nah terus kembali lagi sedikit lagi 15 menit lagi. Jadi kita memadahkan Imam Syafi'i masuk surga, Imam Bukhari masuk surga, Imam Ghazali masuk surga. Ya kalau Nabi aja menyuruh khair katakan baik, itu kan masuk surga sudah. Terus kenapa kita memadahkan Allah Ta'ala Bapadah di Quran? Dengari ini guru ini Quran ini nyaman kalau tafsir panjang paham sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di surah An-Naziat, wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan dia melawan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya bukan jannatahiyal ma'wa, tidak, innal jannatahiyal ma'wa, sesungguhnya ngogi natonga-tonga ngifwenge patama
pertama, surga. Allah Ta'ala bujur memasukkan orang itu ke dalam surga. Siapa? Mereka yang takut kepada Allah, kebesaran Allah, mereka yang menahan nafsunya. Itu untuk orang mukmin pada umumnya. Imam Syafi'i masuklah di kategori di sini. Nyata Imam Abdul Qadir ini masuklah di kategori ini. Masuk wajar kalau kita memasak Allah Ta'ala akan masuk surga. Lalu kita pasang ada dalilnya, ada sangka baik, disuruh kita wajib sangka baik dengan orang. Lalu kita apalagi ini guru kita. Guru kita, aku tuh masuk surga. Yakin aku masuk surga kenapa? Guruku, guru sekumpul. Aku yakin masuk surga karena aku cinta dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Belum ini, belum. Apalagi Nabi dicontohkan kada baik. Nabi itu ujar Guru Udin masak sudah dari awal sudah baik dulu. Kada ada, bahkan bukan hanya baik Nabi kita itu sumber kebaikan. Wa ma min luqin fil bariyati mahmud illa wa mutalaqan wujud. Apa aja yang baik di seluruh makhluk ini itu bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW. Hanya kan kada baik sumber kebaikan. Nabi kada ingat itu, Nabi kada ingat. Kalau kada ingat tuh kada baik. Itu Nabi, justru kada ingatnya Nabi di dalam sembahyang itu bukan karena Nabi ingat, karena Allah Ta'ala hendak contoh. Karena Nabi itu uswah bagaimana cara orang sembahyang kada ingat. Bukan Nabi kada, justru itu keistimewaan Nabi, dan itu tidak selalu hanya untuk mentasrik. Kalau kita hampir tiap hari kada ingat sembahyang, berbeda. Jadi kita muliakan Nabi kita, para ulama kita muliakan, kita hormati, akrimul ulama. Dojjatil langit begedek. Bumi dojjatil ardu, bumi bergerak dengan kematian para anbiya. Ujar bumi, ya Allah, ini kalau anbiya ini mati, siapa lagi yang berjalan di atas ulun? Bumi itu senang banget dijalani oleh orang soleh itu. Siapa lagi? Lalu Nabi berkata, Ambiyaul Bani Israel, ulama'u ummati ka ambiyai Bani Israel. Ulama umatku itu nengkai Nabi Bani Israel. Terus ada kalau al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Imam Syafi'i ulama kah? Kada. Itu gurunya ulama, pewaris para nabi. Maulah kada yakin kita masuk surga. Hanya kita kada hak mutlak memasukkan, kita hanya memadahkan baik karena ada indikasi korina tanda bahwa mereka itu adalah orang baik. Itu sangka baik, itu adab kita, muntung kita dengan para ulama dijaga, muntung kita jangan bujur kitab yang pian baca cuma contohnya aja salah. Contoh yang salah ini di otak-atik. Bolehlah kada sarik, wajib sarik. Siapa yang seharusnya inya marah inya kada marah, fawadayus dosa, maka kita wajib sarik. Kada sampai kada menagur aja karasi, supaya pian kalau Dudi mendengar aman sudah kakanakan. Oh ini pang yang di kisah guru Jamal, Haji Jamal, kamu kada usah mengiwaku guru Jamal, Haji Jamal yang semalam tuh yang napa itu tentang menghormati ulama. Oh si Din ini pang orangnya. Nah jadi kawa berhati-hati dengan beliau Dudi. Itu kita jaga benar kehormatan para ulama kita, apalagi para habaib. Para habaib kada kalau diganggu gugat sudah. Darah Nabi di situ. Ya Allah, ya Pak, seserahku aja Allah Ta'ala. Aku hendak mengunjuki di situ karena aku cinta dengan kekasihku ini Nabi Muhammad. Jadi kita gandang kebaikan Nabi itu, kita gandang ulama tadi, akhlak kita jaga ulama. Maka kalau kita dengan orang tua itu ketulahan masuk neraka, tapi masih kada mati kafir, tapi sakit benar. Tapi kalau dengan ulama, apa ujar Nabi? Karena akhir zaman saya di zamanun
yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka lari daripada ulama dan fuqaha. Lari aja tuh, apalagi mengecilkan kedudukan mereka. Lari daripada ulama. Fayabtaliyahumullahu salasa baliyat. Allah Ta'ala timpakan 3 musibah. Yang pertama ulaha, yarfa'ullahul barakata min kasbihin. Allah Ta'ala angkat berkah daripada usahanya. Banyak duitnya, mega duitna, mega bolana, mega galunna. Tapi yang mana digaga guna-gunana. Kan kada ada gunanya banyak duitnya, kenapa? Kada berberkat usahanya. Yang kedua, Allah Ta'ala yusallituhumullah sultanan zaliman. Kirim pemimpin yang zalim. Yang ketiga ini yang ditakutkan, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Kenapa? Dengan ulama aja tuh alergi dengan ulama, apalagi meremehkan ulama. Kita muliakan para ulama, apalagi ulama yang mu'tabarah, yang diakui kebesarannya oleh seluruh ulama kita. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu imam 4, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Di tasawufnya Imam Ghazali dengan Junaidi al-Baghdadi. Di tauhidnya Al-Asy'ari dengan Al-Maturidi. Itu di bawah mereka itu banyak ulama. Imam Syafi'i itu jangan guru Sidin, murid Sidin Imam Ahmad bin Hambal, beliau muliakan. Sidin berpesan, ini ada yang disuruh Sidin diingat, nih surat unjuk akan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Itu isinya peringatan Imam Ahmad bin Hambal bakalan kena musibah, akan ditimpa dapat ujian besar, fitnah besar bagi Sidin. Tapi ini karena selesai aja di situ, dikirimi dibaca Imam Ahmad itu tahu. Nah, lalu Imam Syafi'i berpesan orang itu, perhatikan bajunya karena yang dibarikan. Memang dibarikan baju Imam Ahmad bin Hambal waktu itu, baju yang bersentuhan langsung di kulit beliau, berarti kan baju dalam tuh diunjuk ke utusannya Imam Syafi'i. Setelah ini unjuk akan dengan Imam Syafi'i. Lalu begitu sampai, bajunya mana? Ujar Imam Syafi'i, ini bajunya dari Imam Ahmad bin Hambal, murid Sidin kan. Nah, Ikam melihatkah Sidin memacul baju itu? Nggih, langsung dari awak Sidin. Jar Imam lalu sudah berlalu bajunya Ahmad bin Hambal tadi dirandam Sidin di banyu. Baju murid tadi. Lalu setelah dirandam di baju, dimasukkan banyu itu botol semuanya. Jadi kalau ada orang sakit apa diunjuki Sidin, bakas baju Imam Ahmad bin Hambal, unjuki Sidin, itu kontan sembuh situ sini orang itu cepat sembuhnya. Kira-kira Imam Syafi'i memadahkan Imam Ahmad itu masuk neraka kah masuk surga? Kalau Sidin ragu-ragu dengan Imam Ahmad sedikit aja ada anunya, artinya ya kita bersangka baik aja lah, kemungkinan besar masuk. Berarti kan ada kemungkinan masuk surga itu. Adapun yang menetapkan masuk surga itu 2 aja, Allah dengan Rasul. Kita kada punya berhak, dan kita kada menggaduhi juga Imam Syafi'i itu masuk surga, kada menggaduhi Sidin, kada menggaduhi yang masalah pembicaraan. Yang masalahnya ini, yang kita gaduhi ini adalah mengecilkan kedudukan para ulama itu. Nah, kenapa kita mau ini? Supaya namun Sidin seorangan itu ayo aja, ini kan ke YouTube, tahu kekanakan berataan, mesti ditagur ini. Wajib ditagur. Kalau nya merasa salah, ingat Imam Ghazali berpesan, kalau kau salah, misalnya ulun salah berpendapat, andai kata yang ulun sampaikan ini sepakat ulama ada menagur, ulama besar, misalnya Habib Umar bin Hafiz, cara penyampaian ikam salah Haji Jamal, insya Allah ulun minta waktu lagi untuk menarik kembali pendapat ulun hari ini. Tapi karena ulun yakin ini dalam rangka penghormatan kepada ulama, dan kada pernah ulama kita terdahulu mencontoh-contohkan ulama untuk yang kada baik, yang memposisikan mereka, menurunkan derajat mereka, walaupun mereka sedikit pun tidak pernah merasa tinggi. Imam Syafi'i hendak meninggal, Sayyidatuna Nafisah saja minta, Imam Syafi'i lah tolong aku menyembahyangkan Imam Syafi'i. Sayyidatuna Nafisah itu cucu dari Nabi. Sayyidatuna Nafisah itu dokternya Imam Syafi'i. Aku hendak ambil berkat Imam Syafi'i. Berkat Sayyidatuna Nafisah cucu Nabi, Imam Syafi'i diampuni Allah Ta'ala. Memang itu sudah memang Nabi
Dan Siti Nafisah hendak mengambil berkah juga Imam Syafi'i, sama-sama bersangka baik. Imam Syafi'i itu kada pernah biar disambat nang kayak apa tingginya. Sidin kada pernah merasa diisi ilmu. Buktinya Sidin pernah berkata, aku ini senang benar kesolehan tuh. Soleh aku senang benar kebaikan itu walaupun aku belum jadi orang soleh. Itu Imam Syafi'i. Aku ini ujar Sidin benci benar yang ngarannya maksiat itu walaupun aku masih maksiat. Itu ujar Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal murid mendengar, pian guru kada kayak itu. Pian bukan hanya cinta kepada soleh. Pian itu orang soleh yang mencetak orang soleh. Kesolehan itu datang dari pian. Adapun yang maksiat berjauh karena adanya pian. Kayak itu Imam Ahmad bin Hambal memuliakan Imam Syafi'i, dimuliakan paguran itu para imam terdahulu itu dimuliakan. Kalau kita hendak selamat, pian apa kita ini apa yang dibawa ke hadapan Allah, ilmu kalau ada apa-apanya, maka kita apa almaru ma'aman ahab, kita mencintai aja para ulama tersebut yang semua banyak kok kan ulama-ulama pakai muqaddam Abdullah Haddad ya kan, al-muhajir ilallah, berataan terus para habaib nih, beratan yang baik-baik nih. Ada siapa guru yang pian anggap baik, berfatihah lawan Sidin. Ya Allah, Fatihah terhubung tuh dengan Sidin, dengan guru sekumpul, ya kan? Sahibu Kalimantan nih, bahkan Indonesia dicintai oleh orang banyak. Ya Allah, berkat guru sekumpul mudahan sugihkan ulun. Kada apa-apa bertawassul dengan para ulama. Nanti apa ikam hendak bertawassul? Terputus sudah tawassul ikam. Kenapa? Orang memadahkan Imam Syafi'i masuk surga, ikam padahkan keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Nang kayak apa otak ikam kayak itu? Nang kayak apa? Hendak tawassul dengan Imam Syafi'i, kawala terhubung dengan Imam Syafi'i. Pian aja tuh padahkan abah ikam tuh belum tentu masuk surga. Ya kalau masuk surga pang cuma kada pasti tahu ya kita. Allah Ta'ala yang menentukan, cuma ini sangka baik dengan mereka. Saya kira ini dulu, minta ampun maaf kita jaga. Maka banyaknya angan-angan kita tadi, maka angan-angan kita satu aja, goyata amalina nabi. Terus ilahi anta maksudi waridho matlubi, tujuanku dan ridho Allah yang ku cari. Nanti apa mendapatkan ridho melalui juga. Ternyata setelah Nabi kita jadikan puncak daripada angan-angan kita. Sebab kalau angan selain Nabi, celaka kita. Mantola amaluhu sa'a amaluhu. Siapa yang panjang angan-angannya selain angan-angan kepada Nabi, gawiannya pasti kada baik. Artinya hendak jadi itu, hendak jadi ayo ja, kada dilarang. Cuma itu angan-angan kita utama dengan Nabi, itu akan mengikut aja. Yang batubara holing terus. Kenapa? Angan-angannya dengan Nabi. Tanam padi tumbuh rumput. Yang hendak anaknya kawin, berkat dengan Nabi. Jadi angan-angan utama kepada Nabi. Nah, sudahkah kita di malam-malam, setiap malam tuh hendak guring, kalau kita keganangan hutang ditagih orang, belum bayar leasing, belum bayar itu, sewa rumah belum itu dipikir, sudahkah kita sedih kada bertemu selama ini, kada pernah mimpi dengan Nabi. Ada apa ulun ini ya Allah? Bukan ma'ani nasib, tapi ya Allah tolong baik akan nangkai apa supaya ulun bisa bermimpi bertemu dengan Nabi, supaya ulun jadi nyaman juga nikmat hidup kita. Surga yang pian masuki kena masuk itu kada nyaman, kada bakalan nikmat kalau kada ada Nabi. Surga itu adalah bagian rahmat daripada Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kuutus engkau kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Termasuk surga itu dari ainur rahmah ini, ain rahmah Nabi kita, bongkolan rahmah surga itu jadi mulia karena ada Nabi di dalam surga itu. Maka Nabi kita jadikan. Lalu apa yang kita gawe? Ternyata ujung-ujungnya bersalawatnya. Kita bingung kalau nak apa caranya. Bersalawat aja dulu. Kena ada cara-caranya. Ayo bersalawat kepada Nabi. Mari kita bersalawat kepada Nabi. Mari kita masyarakatkan salawat. Ya kalau masyarakatkan salawat dan salawatkan masyarakat. Bersalawat kita kepada Nabi, itulah ada 40 kemuliaan, 10 kemuliaan diberikan kepada orang yang bersalawat kepada Nabi, dan 40 simpanan berharga bagi orang yang bersalawat kepada Nabi. Dan salawat kepada Nabi ini ijazahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mana
ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Kita semua orang beriman. Shallu alaihi wasallimu taslima. Ayo ikam baca salawat. Itu salawat, makanya salawat ini ingat kada ingat pasti diterima, apalagi ingat. Ikhlas kada ikhlas pasti diterima, apalagi nya ikhlas. Kada ikhlas saja tuh diterima salawat itu, apalagi ikhlas. Makanya muntung kita mudah-mudahan termasuk muntung yang selalu menyebut salawat kepada Nabi. Bebinian, lelakian, ampihan sudah menyambati orang. Dengan menyambati orang menghabisi pahala kita, menggelapi hati ya. Nak mukada-kada tahu ika menyambati orang, menggibah orang, habis dosa, habis pahala kita. Hati kita gelap. Lalu apa? Muntung ini dua aja bepandir, kecuali jadi duit atau jadi pahala. Berzikir kepada Allah, jangan terlalu mengurusi urusan orang, banyak baca salawat kepada Nabi. Perkataan ini untuk nasihat kepada diri ulun seorang. Banyak-banyak kita membaca salawat kepada Nabi. Nangka ini terakhir benar pemungkas itu lewat sedikit. Nangka ini tempeleng diri ini pian tempeleng ulun beri batas 1 tahun ke depan. Pian mulai aja, mulai isuk pian baca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina abdika nabil ummi wa ala alihi wasallim 1000 kali sehari. Setahun kemudian dengan tanggal yang sama di tahun 2023 Kak pian lihat muhapian foto sekarang ini, lihat muhapian setahun kemudian cahaya. Kenapa? Membaca selawat 1000 kali sehari. Amun kada terbukti tempeleng muhaulun, kalau tatak jari kan bahaya juga, baik pian tempeleng aja ulun. Tapi kada mungkin pasti ada perubahan itu berkat kenapa ulun bari memberikan jaminan. Kenapa ulun memberi jaminan? Nah ini kan sangka baik dengan Nabi, karena Nabi memadahkan nangka itu. Ittifaqal ulama ittifaq bahwa ada amal itu ditolak dan ada yang diterima, kecuali salawat kepada ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini aja yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ini yang kasar-kasar cara ulun menyampaikan, jangan diumpatilah. Ikam karena dengan orang bepandir lembut aja, mesti kita sopan dengan orang bepandir. Ini kan karena kejadian itu aja, dengan yang seikung itu aja yang kada tapi beres itu yang perlu dianuakan. Jangan diturutilah cara ulun menyampaikan kada santun. Memang ulun memang kayak itu cara menyampaikan, kada bisa cara menyampaikan yang bercampur emosi, kada apa-apa ini karena emosi bujur ini lah. Mudah-mudahan selamat kita berataan. Terima kasih kepada Pak Nursani, mudah-mudahan sidin tambah lama tambah sugih. Mudah-mudahan kita semua dibukakan Allah Ta'ala, diberikan jalan untuk selalu cinta kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu utama sudah hati kita. Jangan sampai terpisah dengan Nabi. Siang dan malam kita bayangkan, dekatilah orang-orang yang ketujuh dengan Nabi, dekatilah orang ketujuh berselawatan ini lah ya. Mudah-mudahan kita selamat berataan. Ini dulu, terima kasih banyak atas kepercayaannya kepada ulun, yang ulun kada sebujurnya duduk di sini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu barik ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'alna minal barrina bi Rasulillah. Ya Allah, jadikan kami berataan umat-umat Nabi yang berbakti kepada Nabi, taat kepada Nabi, cinta kepada Nabi, memuliakan Nabi, menghormati Nabi, memuliakan anak cucu Nabi. Wa minal barri nabi masyayikhina. Ya Allah, jadikan kami orang yang berbakti kepada guru-guru kami. Jadikan kami beradab lahir dan batin, di muntung kami, di batin kami beradab dengan guru-guru kami. Wa minal barri nabil walidain. Jadikan kami berataan yang berbakti taat kepada mama dan abah kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la quwata illa billah.